Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di video kali ini kita akan memulai dari membaca kitab Taysirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Salih Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kitab ini merupakan kitab yang di dalamnya ya membahas terkait dengan fikih. Ya, di dalamnya ada hadis-hadis yang diambil faedah dari hadis tersebut terkait tentang hukum-hukum fikih. Dan kitab ini adalah asalnya kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh ya, nama pengarang kitab Umdatul Ahkam itu nih Syekh Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid ibni Ali ibni Surur ibni Rafi' ibni Hasan ibni Ja'far Al-Jama'ili Maulidan, ya lahir di Al-Jama'ili atau Jama'il, kemudian Al-Maqdisi maqaman, tempat tinggalnya Al-Maqdisi, ya maksudnya nisbat ke Baitul Maqdis ya, di daerah Palestina atau Yerusalem. Al-Hanbali itu mazhab beliau. Itu pengarang dari Umdatul Ahkam. Adapun Taysir Al-Allam ini syarahnya dikarang oleh ini beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman ibn Salih Al-Bassam. Baik, kita akan baca kitab ini sedikit demi sedikit dan mengambil beberapa faedah dan pelajaran dari kitab ini sehingga insyaallah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai membaca kitab ini. Dan ini tujuannya adalah di antara tujuan kita membaca kitab ini yaitu agar supaya kita terbiasa membaca dari kitab-kitab para ulama, tentunya ulama Islam ya. Kemudian kita juga bersemangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difaqihkan dalam agama. Baik. Kita baca Muqaddimatul Muallif. Pembukaan atau pendahuluan dari al-muallif. Siapa muallif? Maksudnya muallif adalah pengarang Umdatul Ahkam ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Baik. Qala Syekh Al-Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibni Abdul Wahid ibni Ali ibni Surur Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik, ini nama beliau ya. Kata beliau, alhamdulillahi al-malikil jabbari. Segala puji bagi Allah yang al-malik, yang maha menguasai, al-jabbar ya, yang maha kuat, yang maha menguasai, al-jabbar, al-wahid, yang maha tunggal, al-qahhar, yang maha mengalahkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada ada ilah yang berhak selain Allah, yang diibadahi selain Allah, wahdah, semata, la syarikalah, dan tidak ada syirikat kepadanya. Baik. Rabbus samawati wal ardi. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara keduanya, yaitu di antara langit dan bumi. Al-Azizul Al-Ghaffar. Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Baik, ini pembukaan dari beliau lah, yaitu syahadat. Ya, syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada, atau bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, al-Mustafa al-Mukhtar, yang terpilih dan yang dipilih. Ya, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang hamba. Ini membantah orang-orang yang ghulu terhadap beliau, yang menempatkan beliau di kedudukan ilahiyah, di kedudukan ketuhanan. Ya, bahwasanya beliau bukan Tuhan, beliau adalah seorang hamba. Kemudian Rasul ini membantah orang-orang yang menyepelekan beliau. Yang beliau memang manusia, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi, ya, salawat Allah kepada Nabi Muhammad wa ala alihi, kepada keluarganya, wa sahbihi, kepada para sahabatnya,
al-athhari wal akhyari, yang suci dan yang terpilih. Baik. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad, maksudnya pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amma ba'du. Adapun setelah itu, ini amma ba'du ini fungsinya adalah perpindahan ya dari satu pembicaraan ke pembicaraan lain. Baik. Kata beliau, fa inna ba'dha ikhwani, sesungguhnya sebagian dari saudara-saudaraku, ya, saudara dari Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, mungkin sahabat-sahabat beliau juga ya, sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadithil ahkam, meminta kepadaku untuk membuat sebuah ringkasan, ya, membuat sebuah ringkasan terkait tulisan tentang hadis-hadis hukum, ya, hadis-hadis terkait hukum, ya, hukum di dalam Islam. Ya, jadi beliau diminta oleh saudari atau saudara-saudaranya, mimma ittafaqa alaihi imamani, tetapi hadis-hadis tersebut harus disepakati oleh dua imam. Siapa itu? Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari, atau sering kita dengar sering kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari dan juga kitab Al-Adabul Mufrad dan banyak kitab yang lainnya. Ini imam yang masyhur ya, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wa Muslimu ibnu Al-Hajjaj ibnu Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Kemudian juga Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim, ya, kitab hadis yang paling sahih setelah kitab Al-Bukhari. Baik, jadi harus disepakati oleh dua imam ini, ya, hadisnya. Jadi sering kita dengar istilahnya itu muttafaqun alaih. Jadi kalau dalam ilmu hadis, ya, tingkatan kesahihan hadis itu ya ada beberapa tingkatan, dan tingkatan yang paling tinggi ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa ajabtuhu ila su'alihi, maka aku pun menjawab dari permintaan saudari atau saudara-saudaraku, raja'an al-manfa'ata bihi, berharap untuk mendapatkan manfaat dengannya. Wa as'alullaha an yanfa'ana bihi, dan aku memohon kepada Allah agar supaya ya Allah memberikan manfaat kepada kami dengan tulisan tersebut. Wa man katabahu aw sami'ahu, dan siapa yang menulisnya atau yang mendengar tulisan tersebut, au qara'ahu, yang membacanya, au hafidhahu, yang menghafalnya, au nadhara fihi, atau yang menelitinya atau yang melihatnya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, ya, dan agar supaya semoga Allah menjadikan tulisan tersebut semata-mata ikhlas mengharapkan wajahnya yang mulia, mujiban lil fauzi ladaihi fi jannatin na'im, menyebabkan ya mendapatkan keberuntungan, kemenangan di sisinya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat atau sebaik-baik tempat bersandar, tempat meminta pertolongan, wa ni'mal wakil, dan tempat senikmat-nikmat untuk bertawakal. Baik, itu muqaddimah al-muallif, yaitu Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Insyaallah di video berikutnya kita akan baca dari pembahasan inti dari kitab yang pertama, itu Kitabut Thaharah. Kita akan baca hadis yang pertama. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.